Kalau ekonomi biasa itu kan 22 seatnya ya. Heeh. Ini 23? Ini 23. Apa bedanya dengan pesawat? Ayo, Oh, pesawat juga 23, 23 betul. ya kan? Yang tadinya kos transportasi mereka ini tinggi, Iya. sekarang dengan hanya Mhm, Rp3.000 mhm, mereka juga bisa bawa 2 koli. mhm. Jadi teman-teman KAI mohon maaf ya, tahun ini kita nggak ada cuti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Sundoro hadir kembali dalam Pro3 Senior di podcast Layar Kaca Anda. Suasananya Ramadan, jadi kita coba menyapa dengan kalimat sapaan yang baik lah. Bulan Ramadan itu bukan berbicara soal tentang takjil dan buka puasa, tapi berbicara juga bagaimana persiapan kalian untuk mudik, guys. Bagaimana persiapan kesibukan untuk eh, war tiket. Waduh. Belum lagi kalau ada anak yang nanya, "Pak, pulangnya kapan?" Nunggu THR dari Direktur Utama KAI katanya. Itu spill-nya, guys. Dan momen momentum untuk arus mudik, kedatangan tamu kami yang bahagia, orang nomor satunya KAI. Tapi kalau di sana di internal katanya nggak disebut KAI 1, namanya Bapak DZ. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bapak Bobi Rashidin. Tepuk tangan, guys. Puasa pada. Pak Bob. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Agak tegang, bro. warahmatullahi wabarakatuh. Orang nomor satu, bro. Puasa ya, Pak? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Tadi prolog saya benar nggak tuh, Pak? Orang Bener-bener dong. internal itu dikenalnya adalah Pak DZ. DZ. Pertanyaannya sederhana, Pak. Kenapa Pak DZ, Pak? Jadi DZ itu adalah singkatan dari Direktur Zero. Nah, tuh kan, guys. Nah, zero itu kan 0. Nah, Karena 0 itulah yang membuat satu angka itu berarti, menjadi sempurna. menjadi sempurna. Hmm. Jadi 1 kalau ditambah 0 jadi 10. Wah, 2 ditambah 0 jadi 20. 20. Ya kan? Nah, jadi kalau di kita ini, direktur utama itu adalah penyempurna atau mengorkestratornya semua. Wah, dalam nih, bro. Momentum Ramadan, ceramah 5 menit. Monggo, Pak, lanjut, Pak. Saya lagi anak muda, diceramain dulu. Jangan dibahas itu dong. Tapi apa memang awal saya cerita tadi adalah kita coba berbicara nuansanya Ramadan. Ramadan tidak berbicara tentang sahur, buka puasa, ya Pak ya. Tapi berbicara lainnya mengenai tiket salah satunya. Ya. Sudah habis, Pak, tiketnya, Pak? Per hari ini sih masih banyak. Oh, masih banyak, Masih guys. banyak. Masih Jadi banyak. war tiketnya itu masih bakalan seru nih. Nah, itu dia. Bakalan seru nih. Jadi posisi kita per hari kemarin itu masih sekitar 41% terjual. 41%. 41% terjual. Jadi sekitar 1,9, 1,8, 1,9 tempat duduk itu Wow. sudah terjual. Iya, iya, iya. Tapi jangan lupa, ya kan ada insentif juga kan Dari pemerintah. dari pemerintah. Nah, itu. Insentif dari pemerintah yang hanya 1,2 juta tempat duduk. Mm-mm. Nah, cepet-cepetan tuh war tiket yang di situ tuh. Mm-mm. Gitu. Itu cepat habis tuh bahkan. Jadi ngejar tiket sama ngejar gorengan beda tipis ya, Pak? Beda tipis. Beda tipis. Cuma waktunya yang beda. Ini waktunya beda. Baik. Kalau war tiket itu bisa 24 jam. Ah, Kalau gorengan itu sebelum buka puasa. iya itu dia, Pak. Ini enaknya orang nomor satu diajak ngocol kayak begini nih, guys. Pecinta e-sport, betul, Pak? Sedikit. Sedikit. Pencinta lebih banyak itu real sport. Oh, real sport. Real sport. Oh, baik. Baik, Real baik. sport. Balik lagi Pak, ntar diomelin, Pak. Ini topiknya kita mengenai apa namanya arus mudik. Pak, arus mudik tahun ini catatannya seperti apa, Pak? Kemungkinan prediksi seperti apa gambarnya? Jadi kemarin itu kami dikumpulkan oleh Kementerian Perhubungan, oleh Pak Menhub gitu ya. Jadi tahun ini itu pergerakan manusia untuk arus mudik ini sekitar 143 juta. 143 juta. 143 juta. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu ya hampir sama lah, 144, 143 juta mobilitas orang Mm-mm. yang diperkirakan dalam waktu 18 hari itu. Mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 30. Tanggal 1 April. Nah, kalau kita rata-ratain tuh, itu kan berarti ada
di peak di waktu puncaknya Mhm. itu ada 100 juta, kira-kira 100 juta mobilitas penduduk Mmm. yang akan memenuhi arus mudik ini. Mhm. Nah, kami sendiri di kereta api, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, di mana kami, durasi dari arus mudik ini kami nyatakan itu dari tanggal 11 Mhm. Maret itu sampai dengan tanggal 30. Jadi 11 Maret tanggal 30, totalnya itu sekitar 18 hari, 18 hari. 18 hari. Segala sesuatunya sudah Mhm. kami siapkan, Mhm. tentunya menyiapkan tempat duduknya Mhm. kemudian kan menyiapkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan, angkutannya, jadi kereta dan sarananya atau keretanya lah gitu ya. Lebih dari 2.600 kereta yang akan kita dinaskan, istilahnya itu dinaskan. Kemudian kita juga sudah siap dengan kontingensi plan, Iya. jika ada rintangan, namanya rinjar kalau di kami itu Oh, rinjar, rintangan jalan rintangan rintangan jalan. jalan dan apakah itu dalam bentuk, apa, eee cadangan keretanya, Oke. kemudian alat evakuasinya, kemudian bagaimana kita melakukan service recovery Mhm. terhadap penumpang-penumpang yang nanti akan terdampak gitu ya. Segala sesuatunya udah kami siapkan. Termasuk cuaca? Termasuk juga antisipasi cuaca. Kalau kami ini kan dengan cuaca kalau hujan enggak lah, sedikit kalau hujan lebat, angin kencang, itu kami paling melakukan pembatasan kecepatan. Oke. Yang musuh utama dari kereta ini adalah satu longsoran. Oh, longsoran. Nah, itu banyak di daerah Jawa Barat tuh, daerah longsoran gitu ya. Kemudian, kalau di daerah Jawa Tengah dan Cirebon itu lebih banyak itu adalah, genangan air. Mmm. Nah, genangan air dan kami sudah antisipasi itu. Kami sudah antisipasi itu semua. Saya coba mau update, Pak, yang terbaru itu dikoreksi, Pak. Mhm. Pak Bobi, Pak DZ. Itu terkait yang jam 00.00 tanggal 25 Februari ya? Iya. Koreksi, Pak. Ada namanya kereta kerakyatan. Menarik namanya, Pak. Bedanya apa, Pak? Nah, Agak bedanya Jawa sedikit gini, ya, Pak? bedanya itu gini, ini filosofi dari angkutan kereta api. Oke. Filosofi angkutan kereta api itu semuanya itu harus ada. Mmm. Ya, satu, tingkat keselamatannya tidak boleh ada toleransi sama sekali soal keselamatan. Clear. Kedua adalah angkutan massal. Iya. Yang ketiga adalah affordability-nya terjangkau, ya kan. Yang keempat itu adalah kenyamanannya. Nah, kalau kita lihat di kelas-kelas atas, Mhm. ya kan, mungkin affordability-nya ya orang apa, pelanggan bilang, "Wah, terlalu mahal," gitu. Mhm. Ya apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa gitu, ya mahasiswa-mahasiswa yang pengen mudik gitu ya, yang apa, uang sakunya juga terbatas gitu ya. Maka kami create Mhm. itu satu kelas di bawah ekonomi komersial. Di bawah ekonomi komersial. Ya. Tuh netizen Tapi dengerin tuh. Heeh. kenyamanannya itu sama. Kenyamanan itu Sama. sama. Hanya density-nya saja, density per gerbongnya atau per keretanya itu yang kami tingkatkan. Oke. Kalau kita lihat sekarang itu kelas ekonomi komersial itu kan satu gerbong itu 72 Tempat duduk. tempat duduk. Iya. Ini kami tingkatkan sedikit lah, 93 tempat duduk. 93 tempat duduk tapi sama, layanannya sama, kebersihannya sama, kenyamanannya pun hampir sama, dan AC, dan tidak ada AC split lagi. Keretanya juga udah kereta modern gitu ya. Nah, dengan demikian kami bisa affordability-nya, spektrum dari affordability-nya itu lebih lebar lagi. Oke. Artinya tarifnya bisa kita lebih efisienkan, Oke. Jadi keterjangkauannya itu lebih lebar. Oke. Ini menarik nih. Netizen, gue coba mewakili Anda, apalagi orang nyinyir gitu yang di luar sana, para Instagram, mungkin juga menilainya adalah, oke Pak, itu di bawah dari harga ekonomi. Menarik nih Pak. Bagi saya mahasiswa, bagi saya yang orang ini pengen sekali tuh Pak untuk bisa. Tapi kenyamanan dan keamanan tetap nomor satu terjaga ya? Nomor satu terjaga. Jadi konfigurasinya aja yang kita bedakan. Kalau ekonomi biasa itu kan 22 seatnya ya. Ini 23? Ini 23. Apa bedanya dengan pesawat? Ayo. Oh. Pesawat juga 23. 23, betul. Ya kan?
Dua-dua di pesawat itu justru bisnis kelas kan gitu, Ya, ya kan. Bis, juga angkutan bis sama. juga sama 2-3 gitu ya, bahkan bis kan lebih sempit. Hmm. Nah kita adakan ini, itu 2-3 dan bedanya dengan kereta-kereta PSO-nya kita, itu nggak ada adu dengkul lagi. Dulu kan ada Oh iya, adu dengkul adu gitu ya, dengkul, Pak. adu dengkul, kemudian terlalu sempit, pitch-nya terlalu sempit, kemudian kadang-kadang dia nggak ngadep ke mana, ke arah Ke dia arah jalan. jalan, waduh. Ini semuanya itu kita hadapkan di Ini aparat. perasaan curhatan saya sudah dijawab sama Bapak semua itu kayaknya. Karena kalau kereta itu biasanya yang saya kalau dapetin tiket, salah satu yang paling menjengkelkan kalau Ngadep berlawan belakang, arah. ngadep Iya, belakang, ngadep belakang ngadep gitu belakang. kan. Ini enggak ngadep depan semua, Wah, ngadep siap. depan semua. Apalagi Pak yang Bapak ingin sampaikan lagi? Ada juga lahir namanya Jaka Kelana. Nah ini bagian dari inovasi kereta wisata kita. Jadi begini, kereta ini kalau kita lihat di luar negeri juga gitu ya, ini kan bukan hanya sebagai alat transportasi. Mhm. Jadi kalau kita lihat di Eropa itu ada yang namanya Orient Express. Jadi kereta yang buat yang dibuat gitu ya, yang jalankan itu purpose-nya bukan hanya untuk memindahkan pelanggan dari titik A ke titik B, Hmm. tapi bagaimana giving the experience ke pelanggannya. Oke. Nah, apa experience itu? Experience itu adalah bagaimana experience itu ada di pre-journey-nya. Jadi sebelum dia naik ke kereta itu ada experience-nya. Ya kan? Bagaimana kita menghadirkan experience-nya itu di in journey-nya. In journey. Ya kan? Bagaimana kita mengadakan experience itu di post journey-nya. Dan bagaimana kita menghadirkan experience itu di environment-nya. Artinya seketika dia jalan itu. Kalau kita lihat di kita ini kan indah semua, alamnya indah. Betul. Kulinerinya oke banget kan gitu kan, tempat-tempat tujuan wisatanya oke banget. Nah ini kita kombinasikan ya dengan paket paket kereta wisata ini. Nah Jaka Lalana ini merupakan produk pertama kita. Oke. Ini jangka pendek, ini rute pendek dulu. Heeh. Untuk rute pendek dulu. Untuk rute pendek itu dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, sampai ke nanti Cianjur. Itu kan kalau kita lihat itu rute yang pemandangannya bagus. Pemandangannya bagus. Itu untuk rute pendek dulu. Kemudian nanti kita juga akan meluncurkan untuk rute menengahnya. Kemudian juga untuk rute panjangnya. Jadi kalau kita lihat di dunia tourism itu ada yang namanya kapal pesiar. Iya. Nah ini kita pengen membuat kereta pesiar. Oh. Kereta pesiar. Jadi wangsitnya, idenya. Idenya. Idenya Jadi kita di situ. pindahkan laut, ya itu ke rel. Ke rel. Ke rel. Ya. Iya. Menarik Pak. Kenapa saya singgung tentang Jaka Kelana guys? Kenapa juga saya singgung tadi tentang kerakyatan? Jangan salah, bicara arus mudik itu bukan bicara tentang jaraknya yang jauh ya Pak ya. Kadang-kadang orang Jakarta pindah mau ke Sukabumi atau mau ke daerah Purwokerto itu juga mudik kan Pak? Ke Depok juga mudik. Oh iya, saya Pak tiap hari Pak ke Depok Pak. KRL Pak itu Pak. KRL. Nah, masih bicara tentang arus mudik Pak. Apalagi catatan yang ingin KAI sampaikan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita dibanding dengan tahun 2025 tentunya kapasitas dari tempat duduk itu kita naikkan. Ya, itu kalau total naik itu sekitar 5,4%. Jadi kalau kita lihat KAI Group itu kan banyak tuh ya. Itu ada mulai dari tadi KRL, kemudian ada kereta wisata, kemudian ada kereta regional atau kereta lokal. Ada Basuta juga ya Pak ya? Ada Basuta, kereta bandara. Bandara. Gitu ya. Kereta bandara juga banyak kan? Nah, itu ada dia. YIA, Ada YIA. ada yang di Medan dan ada yang di Padang gitu ya. Kemudian ada kereta jarak jauhnya. Plus jangan lupa ada WUS-nya juga. Oh iya, baik. Ya kan? Nah, ini kita naikkan kapasitasnya itu 5,4% tempat duduk. Ya, dan jadi kita itu selama 18 hari itu kita menyiapkan tempat duduk itu 61 juta. 61 juta. 61 juta tempat duduk. Nah, artinya frekuensinya juga kita tambah dong. Iya. Jadi tidak hanya tempat duduknya aja yang kita tambah, frekuensinya juga kita tambah. Frekuensinya juga naik, itu sekitar 2,1% dibanding dengan tahun lalu. Dari 48.000 kali frekuensinya jadi 49.000 frekuensinya. Dan
kalau kita lihat juga adalah ada tingkat kenyamanan yang kita tingkatkan. Jadi tadinya yang tadi kita bicara, Mhm. kelas ekonomi ya, tadinya kelas ekonomi itu tahun lalu itu ada yang masih ada satu gerbong itu 106. Oh, Sekarang itu sudah 72 iya. dan kita sudah menggunakan kereta-kereta yang New generation. new generation. Jadi nggak tegak Generation. lurus lagi, Pak? Tidak tegak lurus Tegak lagi. lurus. Tidak tegak lurus lagi. Nah, selain itu kita mengadakan juga kereta-kereta tambahan. Mhm. Kereta tambahan ini ada 62 kereta tambahan per hari Per yang hari per hari yang kita 62? tambahkan. Oke. Per hari yang kita tambahkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kita sudah melakukan persiapan yang mateng gitu ya, untuk penyiapan sarana dan prasarananya. Kita juga menambah, sekitar 3.500 Mhm. manpower ya, terutama untuk penjagaan, eee perlintasan sebidang. Karena bayangkan saja kalau terjadi tabrakan dengan kendaraan lain Mhm. di perlintasan sebidang, itu kan akan mengganggu satu rangkaian Di belakang. perjalanan. Iya. Ya, Iya. ini yang kita antisipasi sekali gitu ya, sehingga kita menambahkan di situ ada 1.000 orang. Jadi teman-teman KAI mohon maaf ya, tahun ini kita nggak ada cuti dulu. Ada Pak Wisnu, guys. Ada sekretaris perusahaan, Ibu Ana juga, VP-nya Humas. Oh, suatu kebanggaan nih RRI. Ini agak curhatan langsung ya, Pak ya? Iya. Kepada bawahan nih, Pak. Oke, baik. Dilanjut, Pak. Tapi ntar ada lagi cutinya, Pak. Setelah Ntar diganti, ntar cutinya diganti. Kecuali Natal nggak boleh cuti gitu, Pak ya? Natal nggak boleh cuti. Idul Adha nggak boleh cuti gitu, Pak. Semua liburan nggak boleh cuti. Nggak, Semua liburan nggak saya boleh cuma cuti. mempertegas Tapi saja saya kalimat. udah terbiasa juga. Oh iya, Pak. Saya udah terbiasa juga. Sekarang Sabtu Minggu juga nggak cuti kan? Ah, Nggak libur kan ya? Sabtu Minggu juga nggak libur. Yang deg-degan itu adalah yang di bawah. Yang di bawah itu, waduh, Sabtu Minggu kalau Pak DZ nggak libur, bakalan siapa nih yang dibawa? Gitu. Jadi mereka ikutan nggak libur juga. guys, saya coba gambarkan. Studio ini terdiri dari teknik, ada produser, ada Mbak Ana. Coba di senyumnya Bu Ana kayaknya manis sekali, Pak, pada saat Bapak ngomong seperti Iya itu. dong. Saya tahu juga kalau Bu Ana ini juga nggak pernah libur juga. Oh siap, luar biasa. Iya. Kalau Bapak yang sedang berdiri, Pak Wisnu. Apalagi? Oh, apalagi. Apalagi? Kalau ada 8 hari, 1 minggu 8 hari. Waduh, agak repot nih. Agak repot, iya. Pop, gue nggak berani, Pop, ngajuin diri untuk ngelamar di sini kayaknya, Pop. Baik, dilanjut lagi, Pak. Ya, itu menjadi satu tantangan. Karena suka nggak suka memang bicara tentang transportasi, pelayanan, ya kita harus melayani masyarakat 1 kali 24 jam. Kasarnya gitu, Pak ya. Termasuk RRI sendiri. Kenapa kita bicara tentang arus mudik, guys, dan kenapa kita gandeng kereta api Indonesia? Transportasi publik, biarin, ini bukannya ngecap dan bukan nyenengin kereta api, tapi suka nggak suka lo, transportasi publik di Indonesia, baik itu pesawat, kereta api, lalu apalagi yang kalian kenal? Apa, bro? Oh, bus katanya. Kalau dari zaman dulu sampai dengan saat ini, dari zaman masih apa ya, Pak, dulu, Pak? Kuda gigit besi gitu, Pak? Iya, Kalimatnya. Kereta itu menjadi salah satu andalan, guys. Betul, teman-teman? Loh, kok suaranya doang? Puasa kalian rupanya dia. Puasa. Oh, puasa. Puasa dikit ngomong. Oh, dikit. Banyakan ngaji. Banyakan ngaji. Tapi tolong kita sama-sama untuk menjaga kereta api kita. Walaupun bapak-bapak yang terhormat tadi sudah memberikan segala macam pelayanan terbaiknya, tapi katanya masih tiket luar itu agak susah, Pak, itu, Pak. Enggak juga. Atau kuota mereka kurang kali, Pak? Enggak, kuota aja kurang. Enggak juga. Kita Januari kemarin sudah meningkatkan sistemnya kita. Nah, namanya itu. Rail ticketing system kita udah tingkatkan. Sebelumnya memang ada beberapa kendalanya itu ada di 2. Satu, algoritmanya terlalu panjang. Oke. Jadi algoritma terlalu panjang sehingga ini mohon maaf juga nih kepada pelanggan sebelumnya gitu ya. Algoritma terlalu panjang sehingga cycle ketika pembayaran sudah terjadi dengan tiketnya keluar itu sering time out. Oh. Nah, ini algoritmanya udah kita perpendek. Algoritmanya itu udah kita lebih sederhanakan lah. Lebih kita sederhanakan. Walaupun memang ada risiko juga di KAI-nya. Karena kan ini transaksi antar dua entity, transaksi antar perbankan dengan inventorinya kami gitu ya. Iya. Tapi kita menganggap bahwa jika sudah terjadi
transaksi di perbankannya, maka kita anggap ini benar. Sebelumnya itu enggak. Oh. Jadi kita harus terima dulu semua dokumen macam-macam itu dari perbankannya baru kita issue tiketnya. Sekarang kita sederhanakan, kita sederhanakan. Jadi kayak misalnya kredit card aja, kredit card kan tidak, kalau kita tapping gitu ya, kan tidak harus menunggu semua dokumen. Nah, ini kita sederhanakan, satu itu. Yang kedua concurrent session-nya, itu kita tambah. Tadinya itu sedikit, sekarang itu kemampuan server kita, itu sudah bisa, sistem kita ini sudah bisa melayani 25.000 transaksi per menit. Per menit? Ya, 25.000 per menit. Itu salah satunya adalah tiket dari saudaranya Poppy dan Maulana, ya bro ya. Jadi dan antriannya pun kita perpanjang. Nah, di bulan Januari kemarin, di akhir Januari kemarin itu infrastrukturnya pun kita pindahkan, dan data centernya pun kita pindahkan. Data center yang lebih kuat, kemudian ada recovery sistemnya juga gitu ya. Nah, alhamdulillah setelah hampir 1 bulan, lebih dari 1 bulan ini sudah tidak ada kendala. Amin, semoga lancar Pak. Jadi war tiketnya agak jadi kayak lapangan ini ya, lapangan sepak bola ya. Tadinya kayak apa ya, lapangan futsal gitu ya. Rebutan bola gitu ya. Nah, sekarang lapangannya itu jadi lapangan sepak bola yang lebih besar tuh. Jadi oper-operannya enak. Oper-operannya enak. Masuk nih barang nih Mobile Legend bro. Enggak? Mobile Legend masuk nih kalau kayak gitu. Baik, Pak. Saya sengaja untuk mengatakan bertanya mewakili para netizen notabene yang sebenarnya pecinta kereta. Sebenarnya pengen nyari kereta sejak dini. Bahkan kan sudah dibuka ya, Pak. Tiket kereta itu sejak dini ya, Pak ya? Udah kita buka, bahkan tadi malam itu kan kita buka juga yang untuk tadi produk baru tadi. Produk baru, kerakyatan. Itu kerakyatan udah kita buka juga. Memang produk kerakyatan ini masih nanti akan berjalan itu hanya baru 5 kereta. Baru 5 kereta. Baru 5 kereta. Tapi kita harapkan ke depannya produk yang tidak beda jauh banyak dari ekonomi ini kan kita lebih tingkatkan. Jadi PT Kereta Api Indonesia ini guys sudah memberikan inovasi, salah satunya di bawah Pak DZ ini, Pak Bobi, itu adalah ada namanya kereta Cakalalana. Buat lo yang pengen jalan-jalan ke Sukabumi dan sekitarnya silakan beli tiket, bukan jadi calo gitu Pak ya. Iya, udah calo udah nggak mungkin lagi sekarang. Nggak ada calo. Cara sistem sudah tegas, dengerin dulu tentang calo. Cara sistem kita udah protek. Kemudian orang borong tiket udah nggak ada. Udah nggak bisa. Ya, orang borong tiket udah nggak ada. Orang yang mengatasnamakan membeli tiket juga udah nggak bisa. Udah nggak bisa juga gitu ya. Jadi nanti jangan sampai ada penipuan tuh ya. Jadi penipuan misalnya, ini ada tiket yang sudah ready gitu. Kemudian ini nih bisa dibeliin tiket gitu ya. Kemudian ada jaminan untuk jurusan ini, rute ini tiketnya ada gitu ya. Nah, itu kita sudah tidak ada. Kita sudah pastikan itu tidak masuk kepada sistem kita lagi. Baik. Inovasi lainnya lahir juga tadi kereta kerakyatan itu di bawah Pak Bobi. Apalagi Pak inovasi yang mungkin bisa dipublish kepada kami para itu pecinta? Itu kan juga ada kereta petani pedagang. Oh, petani pedagang benar. Pak, pertanyaannya sederhana, sudah diresmikan atau belum itu Pak? Diresmikannya belum, tapi belum diresmikan, tapi publikasi kemanapun media termasuk rri.co.id ada loh Pak. Saya menunggu itu loh Pak. Iya, jadi selama 1,5 bulan Desember kan itu, hampir 2 bulan. Iya. Desember kita luncurkan itu peminatnya banyak Pak. Peminatnya banyak. Iya. Peminatnya itu udah hampir 10.000. Peminatnya 10.000. Iya, peminatnya 10.000. Ya jelas aja lah. Jadi yang tadinya ini kan membantu para petani dan pedagang. Iya. Yang tadinya kos transportasi mereka ini tinggi. Iya. Sekarang dengan hanya 3.000 rupiah mereka juga bisa bawa 2 koli. Dagangannya. Memang kita akui rutenya itu belum banyak, baru di daerah Banten situ, tapi kita lagi bikinkan lagi. Lagi buatkan lagi, nanti kita akan luncurkan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, menarik nih. Spill lainnya apa Pak? Bocorannya Pak? Kalau spill lainnya lagi, ya mungkin minggu lalu kita juga sedikit men-spill bahwa kita nanti juga punya layanan luxury ya. Jadi bukan kereta luxury ya. Jadi layanan luxury. Seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau Cakalalana itu adalah untuk rute-rute pendek. Ya. Nah, kita lagi bikin untuk rute yang lebih panjang. Ya. Banyuwangi gitu Pak.
Salah satunya mungkin Banyuwangi. Oke. Jadi misalnya Jakarta, Bandung, kemudian ke Jogja itu lewat selatan. Lewat selatan. Kemudian dari Jogja ke Malang juga lewat selatan. Kemudian dari Malangnya mungkin ke Banyuwangi itu kan, itu satu rute yang pemandangannya kan bagus tuh. Pemandangannya bagus. Ini tunggu aja di bulan Juli. Tunggu aja di bulan Juli 2026. Wah, berasa gue nonton bioskop ya. Coming soon jadi jadwal. Coming soon. Coming soon. Baik Pak. Kita masih ngobrolin tentang tiket kereta karena memang sangat-sangat ditunggu di arus mudik ini. Apalagi Pak, sebelum saya coba ngomongin tentang bagaimana dengan apa kabar UMKM sejauh ini untuk bisa menggandeng dengan baik Pak. UMKM. Jadi kalau di UMKM, PT KAI ini merupakan sangat sangat friendly dengan UMKM. Jadi UMKM friendly. Ya kalau kita lihat gitu ya. Kalau aturannya itu dari lahan komersial itu kalau tidak salah 30% ya. 30%. 30% itu kita alokasikan untuk UMKM. Dengan harga juga 30% dari harga komersialnya. Nah, KAI itu udah lebih. Jadi kalau kita lihat wilayah komersialnya KAI kalau di stasiun-stasiun itu sudah lebih dari 30%. Bahkan udah mungkin 50%. 50%. Jadi kita sangat friendly, kita sangat mendukung sekali, sangat suportif sekali dengan UMKM ini. Dan harganya pun memang masih relatif masih bersahabat kalau gitu. Sangat bersahabat, bukan sangat. Ya, mungkin sangat bersahabat untuk UMKM. Jadi kalau kita lihat bahkan ada stasiun apa itu yang di Jawa Barat yang kita bikinkan itu loss-nya UMKM itu? Cipendei. Pernah ke Cipendei nggak? Belum Pak. Cipendei itu bahkan gitu tadinya UMKM itu ada di luar stasiun. Ya di luar stasiun kita bikinkan dia itu istilahnya khusus tempat khusus UMKM. Dan kita di Cipendei itu kebetulan kita itu kereta itu selalu berhenti itu untuk pemeriksaan. Jadi itu kan tanjakan sama turunan di situ. Jadi itu kan begitu dia tanjakan Cipendei ini kita berhenti 5 menit 10 menit ya. Kita biarkan pelanggannya turun. Jadi bayangkan UMKM yang tadi tidak terorganize kita masukkan ke dalam, bukan masukin ke dalam kereta ya. Iya. Kita masukin itu gitu ya. Kemudian penumpangnya yang kita suruh turun. Bukan suruh turun. Direkomendasikan untuk jajan lah sederhana gitu. Nah, dan kerjasama dengan stakeholder Kementerian Perdagangan, saya coba melebar sedikit. Kementerian Perdagangan lalu dengan kementerian-kementerian terkait UMKM ini Pak. Ya, tentunya kita sangat welcome dan sangat suportif sekali. Sangat mendukung sekali semua program-program di Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perhubungan bahkan gitu ya. Selama seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita kan kita melayani pelanggan kita ini satu tingkat keselamatan tidak boleh kita toleransi. Jadi kalau sudah mengganggu itu kita tidak bisa toleransi. Ya, jadi misalnya gitu ya, kalau zaman dulu tuh kan sampai pedagangnya sampai ke ruangan masinis tuh. Ini kan zaman dulu tuh. Nah, ini kan mengganggu keselamatan. Itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua, kita menjamin dari operational excellencies-nya. Ya, kalau kita lihat kan kereta itu jarang telat sekarang. Kalau telat pun itu karena memang ada longsoran, ada banjir kan gitu. 99, sekian persen. 99,7%. 7%. Hampir 100% ketepatan waktunya. Pokoknya paling tepat waktunya dibanding dengan moda lain lah. Iya gitu. Pak, benar. Bapak nyinggung kemana Pak maksudnya Pak? Baik, lanjut Pak. Ya, yang ketiga tentunya kita menjamin kenyamanan dari pelanggan-pelanggan kami gitu ya. Nah, selama 3 poin ini tidak diturunkan gitu ya. Diturunkan, maka kami sangat mendukung kerjasama dengan semua stakeholder yang ada. Semua stakeholder. Ya. Baik. Masih bicara tentang arus mudik guys. Ini biasanya harusnya di break nih ya Pop ya. Apa kita makan siang dulu nih? Ngopi-ngopi ada dulu. Sponsor masuk gak nih? Saya nunggu sponsor apa yang mau mumpung ada orang nomor 1-nya. Baik Pak. Bicara tentang war ticket sudah. Apalagi Pak? Masih ada kekurangan yang Bapak ingin sampaikan? Terkait war ticket?
tentunya Karena war ticket itu selalu dinanti Pak ya, setiap tahun. tentu war ticket saya rasa secara platform, secara kapasitas kita sudah siap, Oke, clear. ya sudah siap gitu ya. Kemudian semua jenis kelasnya, Mm-mm. jenis layanannya juga sudah available juga. Mulai dari yang paling tinggi sampai yang tadi itu kereta Iya. kerakyatan juga sudah available, ya. Kemudian fasilitas fasilitas seperti bukan fasilitas, platformnya sendiri, sistemnya sendiri, itu juga tadi seperti yang saya jelaskan sudah ready juga. Sudah ready. Ya, tinggal kita tunggu sekarang kapan nih mau war tiketnya. Baik. Lebaran masih cukup lama. Meskipun THR katanya akhir bulan ini untuk ASN sudah turun, gitu ya Pak kalimatnya? Swasta nggak tahu Pak katanya Pak. 28 Februari. Katanya 2 minggu ya, 2 minggu sebelum itu ya? Ya, Enggak, 2 maksudnya saya lempar Enggak, gini nih tujuannya supaya tiket jualan KAI juga bisa lancar gitu kan Pak. Ini ada produser saya Pak nanti Pak, kalau urusannya apa-apa. Pak, tapi gini Pak, kita coba ngomongin yang mungkin agak lebih serius tentang perjalanan. Cuaca sudah disinggung, oke clear. Tapi bagaimana tentang saya ini anak nakal Pak, yang terkadang di tengah jalan melempar batu maksud saya. Yang notabene KAI nggak bosan-bosannya di setiap sudut kota selalu sosialisasi. Pertanyaannya Pak, ini gimana Pak untuk bisa mengamankan kembali? Karena setiap tahun cerita itu selalu ada. Dikoreksi kalau saya salah. Ya, ya itu benar. Makanya saya bilang tadi itu kita menambahkan petugas itu ada 3.500 lagi petugas. Keamanan. Jadi keamanan dan pelayanan. Lebih banyak itu ke arah keamanannya. Jadi seperti saya bilang tadi itu ada 1.000 petugas itu yang menjaga, yang nanti aktif menjaga 24 jam itu dari perlintasan sebidang. Karena memang perlintasan sebidang ini yang selalu menjadi kendala kita nih. Ini kendala nomor 1. Kendala nomor 2 seperti yang disampaikan tadi itu adalah lemparan-lemparan atau vandalisme. Vandalisme ya. Vandalisme ini juga jalur-jalur juga kita kawal sekarang. Jalur kita kawal, baik kita kawal pakai PAMDAL? pakai teknologi. Oh, teknologi? Ya, baik kita kawal juga pakai pakai pengamanan. Pakai petugas pengamanan. Kemudian yang ketiga yang kita lihat itu adalah pengaturan dari pola operasi jika terjadi rintangan. Oke. Jika terjadi rintangan itu kita udah siapkan juga senario-senarionya. Dan senario terburuknya itu adalah kita siapkan sekarang itu dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu itu semua kereta itu jalan, cuma ada loko cadangan, jadi lokomotif cadangan, kemudian ada ada kereta makan cadangan, ada kereta pembangkit cadangan. Kalau sekarang ini kita siapkan itu satu transit. Kita namanya itu Wesel Style. Jadi kita siapkan itu di kota-kota yang bisa terimpact terburuk. Misalnya di Jogja 1, di Surabaya 1, di Jakarta 1. Nah, sehingga kalau ada keterlambatan incoming keretanya, ya sudah di luar toleransi kita. Tadinya kan kita harus nunggu tuh. Ya, untuk dia balik lagi. Ya kan? Kalau ini toleransinya udah terlalu jauh, maka kita pakaikan kereta cadangan ini. Oke. Transit cadangan ini. Jadi mitigasinya sudah seperti itu kondisinya. Pertanyaannya saya balik Pak, apakah itu pernah terjadi? Sampai akhirnya Bapak itu berpikir seperti itu? Kalau kita lihat kemarin yang banjir di Pekalongan. Oke, ya. Kita belajar banyak dari situ. Itu daerah yang tidak pernah terimpact, rel kita itu tidak pernah terendam sebelumnya. Jadi sepanjang sejarah itu nggak pernah di daerah situ rel kita terendam. Kan begitu? Ya. Nah, pada saat itu ya rel itu terendam. Dan itu keterlambatan kan hampir 2 hari keterlambatan. Ya, sehingga kita waktu itu keputusan kita adalah ada 164 perjalanan kereta yang kita batalkan. Iya. Masalahnya impact-nya bukan hanya masalah pengembalian. Ya kan, orang keselnya. Iya, betul. Orang keselnya sudah punya maksud dan tujuan, dia pengen gabung dengan keluarganya. Ini kan jadi batal semuanya. Betul. Ya, karena kenapa? Keretanya ketahan di situ semua. Sedangkan jalur selatan kan masih bisa kita lewatin gitu ya.
karena keretanya nggak datang, maka di Gambir kita nggak bisa berangkatin keretanya dong, Ketahan di pusat. ketahan di Baik. pusat. Maka sekarang itu kita adakan itu komplit, ya. Itu ada wesel stel yang kita adakan, yang kita siapkan untuk mengantisipasi ini. Oh iya, satu lagi. Untuk mengantisipasi daerah-daerah yang rawan bencana, yang kalau kita nyebutnya DAPSUS gitu ya, daerah dalam pengawasan khusus gitu. Kita sudah melakukan misalnya kayak di, apa ini namanya, di daerah Pekalongan. Daerah Pekalongan itu kita angkat relnya, kita naikkan relnya. Oke. Kita naikkan relnya, sudah kita naikkan 30 senti, akan kita naikkan 30 senti lagi. Jadi rel itu lebih tinggi 60 senti daripada sebelum banjir tuh. Oke. Kemudian jembatannya pun kita naikkan gitu ya. Kemudian di daerah, Jawa Tengah kemarin yang tanggulnya jebol ya, Jebol. di tanggulnya jebol, kita juga naikkan relnya, kemudian kita juga naikkan jembatannya. Jadi kita antisipasi semualah supaya jangan sampai ada keterlambatan, ketidaknyamanan yang terjadi dalam 18 hari ini. Baik. Semoga lancar, Pak. Dan tidak ada lagi kata Amin. permintaan maaf, Pak. Kasihan Bu Ane, Pak. Bu Ane yang ditembakin terus sama teman-teman media. Mohon maaf karena keterlambatan, mohon maaf karena banjir di sana, padahal kita sudah antisipasi. Begitulah Pak ceritanya. Pak, terakhir mana ininya? Yang ini videonya Om. Baik, Pak, sedikit Pak. 1 menit aja Pak, yang Bapak ingin sampaikan kepada jaminan dari PT KAI bahwasanya angkutan Lebaran 2026 akan berjalan dengan lancar dengan berbagai teknologi dan dukungan yang ada. Silakan Pak Bobi Rasyidin. Ya, terima kasih para pelanggan KAI yang saya hormati tentunya semua. Tanggal 11 sampai dengan tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April kami itu nanti akan mengadakan posko. Posko yang akan memastikan perjalanan membawa Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saudara-saudara semua itu ke tempat tujuan mudik dan balik kembali ke kota asalnya. Itu dengan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan tingkat safety yang tinggi sekali, tidak ada toleransinya, tepat waktu, dan tentunya kita menjamin atau meningkatkan jaminan terhadap kenyamanan di dalam kereta dan selama ada di lingkungan PT KAI. Sistem sudah kita siapkan, mulai dari pembelian tiket, kami sudah upgrade sistem kami dan mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Jikapun ada kendala, kami sudah menyiapkan beberapa channel untuk pengaduan, channel-channel resmi untuk pengaduan. Ya, di situ ada KAI 121, ada help desk kami gitu ya. Kemudian ada online channel kami yang lainnya. Ini tentu akan membantu untuk melancarkan pembelian dari tiket. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai telat sampai di stasiun. Ya, karena kami sangat menjaga sekali ketepatan waktu berangkat, sehingga kami bisa menjamin juga ketepatan waktu kedatangan. Tolong mitigasi kemacetan, ya, jangan sampai kena macet, keretanya udah jalan, baru nyampe di stasiun. Nah, yang ketiga tentunya ketika di dalam kereta, ya kan, kami juga ada yang namanya pengaduan. Pengaduan yang ada di WhatsApp-nya, ada kondekturnya di situ. Jangan segan-segan untuk meminta bantuan, meminta pelayanan tambahan dari kru kami yang on board di kereta. Agak sedikit panjang antrian pasti di kereta makan. Karena kereta makan ini dalam satu rangkaian itu hanya cuma satu. Ya. Memesannya tidak perlu juga langsung pergi ke kereta makannya secara fisik. Memesannya juga sudah bisa pakai aplikasi sekarang. Nah, dengan demikian kami harapkan liburan Lebaran kali ini bersama kami PT Kereta Api Indonesia itu akan lebih menyenangkan. Baik. Oke, gitu aja? Mantap Pak. Mantap. Panjang guys ternyata guys. 1,5 menit. 1,5 menit. Baik, tapi poinnya cuma satu. Apapun tadi kondisinya tentang kondisi kereta di tanah air, kemanapun tujuan kalian, tetap keselamatan menjadi nomor 1. Itu bukan keretanya PT KAI, tapi itu adalah keretanya transportasi masyarakat Indonesia. Betul ya Pak? Benar Belinya sekali. kan pakai pajak negara kan Pak?
pakai pajak negara. Saya bayar pajak buat itu ya, Pak, ya? Iya, satu lagi kan itu, Apa satu lagi kan ada PSO itu. Oh iya, PSO. Public Service Obligation. Nah, itu menjadi bukti, guys. Akhirnya saya Danang Sundoro, selamat berliburan, selamat berakhir pekan, selamat apa? Selamat apa, Pak? Menjalankan Ibadah puasa. Selamat mencari tiket terbaik untuk Anda dan keluarga. Saya pamit undur diri. Direktur Utama KAI, Bapak Bobi Rashidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.